Hai Sobat Iptek, senang banget nih suara Madinah kembali hadir dalam Kepo Iptek, di mana sains akan kita pelajari dengan cara yang menyenangkan. Oke Sobat Iptek, ngomong-ngomong siapa nih yang biasanya suka ngitungin uang belanja atau hobi bermain game? Nah ternyata dua kegiatan itu punya prinsip matematikanya loh. Dan matematika juga selalu ada dalam kehidupan kita. Dan kali ini kita akan membahas tentang matematika. Aduh jangan pusing dulu ya. Karena kita akan belajar dengan cara yang seru dan juga menyenangkan. Langsung aja yuk ngepoin Iptek di Indonesia Science Center. Let's go! Halo Kak Riza. Halo Kak Dina. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Kak. Sehat ya, sudah siap banget nih. Nah kita Sobat Iptek sudah berada di Wahana Matematika. Dan kali ini di alat peraga yang pertama, Teorema Pythagoras. Apa yang ingin disampaikan kepada Sobat Iptek nih Kak Rizal? Oke, jadi Sobat Iptek, saat ini adalah kita di alat peraga Teorema Pythagoras. Nah, alat peraga Teorema Pythagoras ini menjelaskan tentang Teorema Pythagoras. Nah, Teorema Pythagoras itu apa sih? Teorema Pythagoras adalah sebuah teorema atau rumus untuk mencari sisi dari segitiga siku-siku. Nah, kita lihat dulu ya segitiganya. Nah, ini adalah contohnya sebuah contoh segitiga siku-siku. Sisi yang paling pendek ini kita sebut dengan sisi A. Sisi yang tegak, sisi B. Dan sisi yang paling panjang di sini kita sebut dengan sisi C. Nah, di Teorema Pythagoras, kita mendapatkan rumus C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat. Atau C sama dengan akar B kuadrat ditambah akar A kuadrat. Seperti itu. Nah, ketika sebuah segitiga siku-siku kita buat sebuah bangun atau sebuah sebuah persegi, di mana di sini ada persegi yang paling kecil, di sini kotak persegi gitu ya. sedang, ya, dan di sini persegi yang paling besar. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah ini dia nih. Kita akan melihat di sini ada persegi yang paling besar yang sudah diisi dengan air. Nah, coba kita putar, apa yang terjadi? Wow, airnya pindah ke persegi lainnya. Ya, gitu ya. sekarang kita perhatikan airnya bagaimana nih Kak. Nah, wah, ternyata jadi lebih penuh. dari satu persegi yang besar tadi bisa mengisi dua persegi kecil dan yang sedang. Ini artinya adalah luas persegi C atau luas persegi yang paling besar itu sama dengan luas persegi yang kecil ditambah dengan luas persegi yang sedang gitu. Jadi seperti itulah alat peraga Teorema Pythagoras. Ini bisa mempelajari teorema Pythagoras atau mungkin yang teorema lainnya juga bisa. Ya mungkin sulit gitu ya dipahami. Baik, nah tapi sebenarnya ini kan biasanya suka ditemui juga ya di dalam pelajaran. Namun saat ini kita mau bahas matematikanya tapi lebih fun aja gitu ya. Betul ya. Nah ngomong-ngomong tentang Pythagoras, sebenarnya seberapa penting juga nggak sih Kak Rizal untuk kita bisa tahu tentang teorema Pythagoras ini? Teorema Pythagoras sangat penting karena sangat sering kita temukan. Mungkin kalau yang adik-adik di sekolah gitu sangat sering ya menemukan teorema ini ketika bertemu dengan ruang bangunan segitiga, terus kemudian bangunan-bangunan yang lain, itu sangat penting untuk memakai teorema Pythagoras karena itu sangat memudahkan kita karena rumusnya cukup sederhana teman-teman. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, itu sangat sederhana gitu. Oke. Nah, terus juga kalau misalnya ada yang menganggap nih matematika tuh sebenarnya sulit banget sih Kak Rizal. Kenapa sih aku tuh susah banget belajar matematika? Kalau dari Kak Rizal sendiri gimana dengan adanya teorema Pythagoras ini? Dengan adanya alat peraga teorema Pythagoras ini, saya jadi langsung terbayang gitu. Karena sering kan kita lihat rumus, kok luas C sama dengan luas A ditambah luas B, kok bisa gitu ya? Dari mana itu asal muasalnya? Ternyata pas kita buktikan di alat peraga ini, oh ternyata benar gitu. Begitu juga sebaliknya, luas A ditambah dengan luas B, kalau kita putar, maka nanti air di sini
di kedua Rangkul bangunan ke B ini gitu ya. akan mengisi ruas C secara penuh gitu. Artinya ini membuktikan rumus tadi, Kak. Gitu. Oke, nah ini juga sebenarnya kalau Pythagoras itu kan kita selalu menemukan beberapa kondisi gitulah ya, beberapa situasi dalam siku-siku, dan itu memang teori ini sudah pakem dari awal gitu ya, atau seperti apa Kak Rizal? Betul, teori ini sudah pakem dari awal. Jadi berapapun panjangnya, berapapun sisinya, panjang sisinya, ketika kita menemukan sudut siku-siku atau segitiga siku-siku seperti ini, teorema Pythagoras bisa digunakan. Oke, semakin tahu dong Sobat Iptek tentang teorema Pythagoras. Setelah ini kita mau ke alat peraga apa lagi nih Kak Rizal? Setelah ini kita masih di wahana matematika. Kita akan mencoba sepeda roda persegi, Kak. Sepeda roda persegi. Betul. Mana tuh ya kira-kira? Wah. Untuk itu tetap di Kepo Iptek. Wah, ini sepeda roda persegi. Yang tadi bukan sih? Betul, Kak. Ini sepeda roda persegi yang tadi sempat kita sebutkan tadi ya. Ini unik banget loh Sobat Iptek, saya baru lihat karena biasanya sepeda itu kan rodanya lingkaran ya, depan dan belakang, tapi ini beda banget ya. Saya juga kebetulan baru tahu karena kita masih berada di wahana matematika. Bisa disebutin gak sih Kak Rizal, ini kenapa sepedanya bisa kayak gini? Nah, jadi ini adalah sepeda roda persegi ya. Nah, sekarang mungkin kita percaya atau tidak, ternyata sepeda ini bisa berjalan loh. Bisa berjalan? Iya. Oke. Kak Dina mau coba? Boleh sih, tapi kayaknya Kak Rizal dulu yang coba. Oke. Gimana nih? Nah, tapi yang saya juga pengen tanyakan nih, Kak Rizal, kenapa sih akhirnya ada apa ya sepeda dengan roda persegi ini? Karena biasanya kalau kita di jalanan datar gitu kan, tentu kita naik sepeda dengan enaknya gitu, dengan santainya bisa menikmati jalanan dengan bersepeda. Tapi kalau ini kan agak unik nih, harus dengan jalanan yang berliku ya. Nah, Betul, Kak. kenapa bisa ada alat peraga ini? Nah, alat peraga ini kita akan mempelajari bentuk-bentuk dari bangun datar atau yang disebut dengan poligon atau banyak sudut. Nah, mungkin Kak Dina pernah mendengar pentagon, heksagon, dan yang lain-lainnya. Nah, di sini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk bangun datar tersebut. Nah, di sini kita memiliki sepeda roda persegi, namun permukaannya atau jalanannya harus dimodifikasi juga dong, Kak. Tadi kan Kak Dina kalau sepeda yang rodanya lingkaran ya. harus lurus. Nah, ini kita harus memodifikasi sedemikian rupa dan jalan ini jadi seperti polisi tidur atau di sini kita sebut dengan katenari terbalik. Katenari terbalik itu apa sih? Katenari adalah sebuah kurva yang bentuknya seperti lengkungan huruf U, seperti itu Sobat. Seperti ini contohnya. Gimana Sobat Iptek? Saya makin kepo pengen nyobain ya. Tapi kayaknya Kak Rizal dulu untuk naik ke atas sepeda. Boleh Kak Rizal contohin dulu? Sebelum saya nanti merasakan kesulitannya kayaknya. Kita coba dulu ya. Kita sejajarkan dulu posisinya dan sekarang coba kita goes. Apakah bisa atau tidak? 3, 2, 1. Let's go! Oke, keren banget. Kita mundur lagi. Nah, ini mundur lagi. Jadi memang tergantung dari bagaimana kondisi dari jalanannya gitu ya. Betul, Kak Dina. Nah, kayaknya Kak Rizal habis ini mau nyuruh saya buat naik. Kita coba. Siapa takut nih ya kan? Munduran Ini lagi, Kak. mundur dulu kali ya. Saya kepo juga nih. Oke, boleh silakan Kak dicoba. Siap. Kita coba naik sepeda roda persegi. Bagaimana sensasinya ya? Oke, kita goes. Disejajarkan dulu Kak. Oh, oke. Ya, oke. Oke Sobat Iptek, kita coba yuk. Ternyata
Susah juga Kak Rizal. Agak berat ya, mungkin beda dengan sepeda biasanya dengan posisi lingkaran gitu, maksudnya bentuknya ada lingkaran, kali ini persegi dan kita bisa lihat ini ada poligonal ya. Kalau poligonal ini apa Kak Rizal? Poligon itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti banyak sudut. Nah, sekarang kita lihat aja nih Kak tabelnya. Ada pentagon, itu dengan jumlah sudut 5. Nah ini berarti contohnya? Heksagon, ini ada 6 sudut. Terus juga kalau yang ada sudut 4 berarti tetragon Kak. Oke, berarti ini di sudut 4 ya kita, yaitu tetragon. Keren banget ya, makin seru kita bisa makin tahu tentang wahana matematika ini. Dan juga nih yang paling penting, kan sulit banget ya Kak Rizal. Tapi teman-teman untuk sobat Iptek ini juga boleh coba dong ya, kesini Boleh langsung banget, ya. Kak. Bisa langsung datang ke ISC. Oke, untuk next di wahana matematika, ada apa lagi nih alat peraganya Kak Rizal? Kita ada alat peraga Hanoi Tower atau Menara Hanoi. Menara Hanoi, apakah kita berada di Vietnam? Wah, semoga rasanya seperti itu Kak. Semoga rasanya seperti itu. Tetap di Kepo Iptek usai jeda. Sobat Iptek masih di Wahana Matematika. Tadi sebelumnya Kak Rizal sudah nemenin Sobat Iptek ke Pitagoras ya pertama. Terus juga sempat kita lihat ada sepeda persegi, roda persegi gitu yang memang unik banget. Ternyata memang belajar matematika atau teka-teki matematika itu banyak banget ya yang bisa kita pelajari. Jadi bukan hanya di sekolah aja. Dan kali ini Kak Rizal mau ngenalin ke alat peraga selanjutnya. Ada apa nih kira-kira nih Kak Rizal? Oke Kak Dina, ini alat peraga selanjutnya yaitu adalah Menara Hanoi. Nah ini merupakan alat peraga permainan Kak. Permainan ya? Ini kita memiliki keping-keping. Di sini ada, saya mempunyai 5 keping cakram, yang dimana ada keping terbesar dan sampai keping terkecil. Nah, Dan sekarang harus berdiameter ya? ya berdiameter itu Berbeda-beda ya. Betul. Nah, peraturannya adalah kita akan memindahkan ketiga keping ini ke tiang yang lain dengan satu tiang bantu. Nah, jadi setiap langkah atau setiap perpindahan itu dihitung satu langkah. Dan peraturan berikutnya yaitu keping yang terkecil tidak boleh berada di bawah keping yang terbesar. Jadi seperti ini, itu tidak boleh. Oh, jadi tidak boleh berada di bawah dengan susunan ada atasnya gitu ya? Betul, Kak Dina. Jadi gimana nih kira-kira caranya untuk bisa memindahkan 3 keping dulu? Tapi sebenarnya boleh tuh maksimal berapa keping sih? Nah, Kak Rizal? sebenarnya di sini ada rumusnya nih. Oh, ada rumusnya. Kita ketemu rumus lagi. Oke. Rumusnya adalah 2 pangkat N-1. 2 pangkat N-1. Ini yang senang matematika pasti udah sering tahu ya, 2 pangkat N-1 dan ternyata bisa diaplikasikan dengan permainan Betul. kali ini. Langsung aja yuk, caranya gimana nih? Nah, berarti kalau kita memiliki 3 keping, kita hitung dulu Kak, maksimal jumlah langkah yang bisa kita lakukan itu 2 pangkat 3 dikurang 1. 2 pangkat 3, 8 dikurang 1, 7 berarti Kak, maksimal 7 langkah. Oke, kita berarti coba yuk 7 Kak. kali boleh pindah-pindah gitu ya? Iya, bahasanya ya. Siap, kita coba dulu tapi posisi yang paling kecil nggak boleh di bawah. Oke, aku boleh coba nih? Boleh Kak, silakan. Oke, kita coba ya langsung ya. Ini yang paling kecil. Pindahin ke sini. 1 langkah. 1 langkah. 6 langkah lagi. Terus yang kedua, berarti ini nggak boleh ya? Nggak boleh. Kita ke sini, boleh kan? Boleh, Boleh, 3 langkah. 3 langkah. Kalau ini ke sini dulu boleh? Boleh. 4 langkah. 5 langkah. Waduh, 2 lagi ya? Ini boleh Iya. langsung ya? Nggak boleh. Hah? Nggak boleh? 2 langkah lagi. 2 langkah lagi. Nggak boleh gini langsung ya? Nggak boleh. 2 langkah lagi berarti pindahin lagi dong. 6 langkah. Ya, kurang 1 langkah guys. 7 langkah. 7 langkah. Oke, berarti ada cara dan strateginya juga nih untuk bisa main Iya, matematika betul, ini ya. Boleh dilanjutkan dari Kak Rizal. Oke. Kita coba lagi ya.
Oke, kita coba. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. wow, cuma beda 1 langkah. Wah, ternyata emang seru banget ya Sobat Iptek. Kita jadi makin tahu di wahana matematika ini ada banyak banget alat peraga. Salah satunya seperti ini juga ya untuk menara Hanoi. Nah, tapi Kak Rijal, ini sebenarnya apa sih makna yang memang bisa membuat kita bisa lebih seru lagi belajar matematika dengan cara menara Hanoi ini? Nah, alat peraga menara Hanoi ini mengajarkan kita tentang urutan bilangan. Tadi peraturannya adalah kepingan yang terkecil itu tidak boleh berada di bawah dari kepingan yang Itu terbesar. juga kenapa tuh jadi alasan? Nah, ini jadi alasan untuk Sobat Iptek belajar mengurutkan bilangan, teman-teman. Jadi, bilangan yang terkecil dari yang terbesar itu kita bisa mempelajari di sini. Karena ini bukan hanya bisa digunakan dengan cakram saja, tapi bisa diganti, Kak. Misalkan di rumah kalian mau coba, itu bisa diganti dengan angka Persegi langsung. gitu, Jadi kalau persegi gitu? bisa juga, Kak. Oh, Kemudian boleh perseginya dikasih angka 1, 2, 3, kemudian aturannya sama dan kita bisa bermain menara Hanoi di rumah tanpa ribet-ribet bikin cakram seperti ini gitu, Kak. Oke, itu Jadi yang bisa paling penting diubah. ya. Jadi kita bisa belajar matematika di mana aja, nggak harus di Betul. sekolah. Oke Kak Rijal, abis ini kita udah mau kemana lagi nih? Tadi sudah dapetin ilmu 3 alat peraga. Nah, selanjutnya kita akan ke partner saya yang satu lagi, Kak. Oh, ada lagi? Ada dong, namanya Kak Iin. Kak Iin akan bereksperimen tentang sains, Kak. Tentang sains, masih tentang matematika. Aduh, saya kepo banget nih. Kira-kira eksperimennya apa ya? Wah, biar tidak penasaran, langsung saja, Kak. Kita saksikan eksperimen dari Kak Iin. Oke, nanti kita akan nantikan eksperimen dengan Kak Iin dalam Kepo Iptek. Oke, balik lagi di Kepo Iptek, masih bersama Suara Madinah untuk menemani para Sobat Iptek semuanya. Dan kali ini di segmen eksperimen kita akan ditemani oleh Kak Iin. Halo Kak Hai, Iin. halo Kak. Sehat pastinya dong ya? Sehat dong. Sehat dong dan semangat banget nih karena kali ini kita masih bahas tentang matematika. Oke Kak. Nah di sini saya sudah punya angka-angka nih Kak. Bisa dilihat ya. Bisa dilihat ya Sobat Iptek. Oke, bisa dilihat kita sudah punya angka-angka nih Kak. Nah, angka-angka di sini ada beberapa angka nih Kak. Jadi kita punya beberapa papan ini dengan berbeda warna dan bantu. juga pasti angka-angkanya akan berbeda nih. Nah, kita liatin dulu nih kepada sobat-sobat Iptek yang ada di rumah. Kita punya 5 papan. Jadi di sini ada 5 papan dengan angka-angka yang berbeda pastinya. Nah, gimana ya? Kita mau melakukan percobaan apa? Warnanya juga beda-beda Iya, nih. betul sekali. Kita akan melakukan percobaan. Ini namanya adalah tebak tanggal lahir. Jadi kita mau seru-seruan nih Kak. Wah, mau tebak-tebakan. Untuk papan satu ini kita akan susun nih Kak angka-angkanya. Jadi kalau misalnya nanti Sobat Iptek mau susun di rumah. Nah, papan yang kedua ini berbeda dengan papan yang pertama Kak. Jadi papan pertama itu tadi kan ganjil ya Kak. Sekarang di papan yang kedua ini kita akan ambil 2 baris. Jadi 2 misal dari pertamanya itu angka 2 nih Kak. 2 berarti 2, 3 diambil terus selanjutnya dibuang Kak. Oh, 45-nya out. Iya, out. Masuk Terus lagi, masuk lagi 6, 2 7. berikutnya. Sekarang kita ke papan ketiga. Papan ketiga ini Rumit nih. papan ketiga ini kita mulainya dari angka 4 Kak. Jadi kelipatan tadi ada 2. Kan tadi pertama 1 ya. Pertama 1, kemudian yang keduanya 2. Terus yang ketiganya ini dimulai dari angka 4. Dimulai dari angka 4 berarti kita ambil 4 nomor ke belakangnya. 4, 5, 6, 7. 4 Berarti nomor. 8, 9, 10, 11-nya nggak ada. Out. Oke, Muncul lagi lanjut 12, lagi. 13, 14, 15.
dan seterusnya. Dan seterusnya gitu. sampai terakhir 23, Iya, 28, 30, 31. Oke. Betul sekali. Jadi Nah, 44 ya. Sekarang yang keempat, ini kan tadi yang ketiganya 4. Berarti 2 kalinya itu adalah 8. Jadi kita akan ambil itu dari angka 8 untuk pertamanya, dari angka 8 sampai 8 nomor setelah angka 8. Jadi 8 nomor sama angka 8 ya Kak. Jadi 8, 9 sampai 15 nih, ini sampai ya. 15. Oke, berarti gitu. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 8 angka di awal. Oke. Nanti 8-nya hilang lagi, baru diambil lagi 8 yang akhir. Siap. Gitu ya. Satu lagi nih Kak, Satu terakhir lagi. papan kelima. Boleh sambil difoto nih. Iya, Biar betul jadi sekali. Contoh ya. Yang pertama tadi kan sebelumnya angkanya 8, berarti kelipatannya itu dimulai dari angka 16. Nah, kalau angka 16 ini karena yang diambil Kak 16 nomor, berarti dari 16 sampai 31 semuanya diambil. Gimana? Sobat Iptek udah ngerti? Udah dong ya. Tapi kali ini saya penasaran dari tadi sebenarnya adalah apa sih eksperimennya untuk tebak-tebakan? Kayaknya Kak Iin mau nebak apa nih kira-kira? Oke, untuk tebak-tebakan kali ini, tadi kan kita sudah susun nih angka-angkanya. Nah, sekarang angka-angka ini ternyata Kak bisa loh menebak tanggal lahir. Tanggal lahir Boleh, aku ya? tanggal Jadi berapa? kita akan coba nih ya, Kak Iin mau menebak tanggal lahir. Tutup mata dulu atau gimana nih? Boleh, Atau saya aku mau- ambilin sarung dulu? Gimana ya? Ya, tutup Enggak mata perlu. aja kalau Saya gitu tutup ya. mata ya. Siap. Saya tutup Aku mata akan boleh di sebut itu. tanggal lahir aku. Iya, boleh. Oke? Sudah? Oke, sudah. Oh, sudah. Nggak susah Oke. kok tanggal lahir. Kita mulai. Berarti Sobat Iptek yang ada di rumah sudah tahu ya tanggal lahirnya Kak Dina ya? Oke, saya doang berarti yang nggak tahu. Oke, Kak Dina mau saya tebak nih tanggal lahirnya lewat angka-angka yang tadi sudah kita susun. Siap. Nah, kita punya 5 papan atau 5 tadi angka-angka yang ada di sini. Kak Dina, nanti kalau misalnya saya tanya nih Kak, di sini di papan ini tanggal lahirnya atau ada atau tidak, nanti Kak Dina boleh jawab ada atau tidak. Oke. Gitu ya Kak? Nah, ini di papan ini kira-kira ada Kak tanggal Ada nggak, Sobat lahirnya? Iptek? Kira-kira Nggak tadi ada ya? nggak? Nggak ada. Next. Tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita sisihkan dulu ke sini. Tidak ada, kemudian ada nanti kita taruh di sini. Di papan selanjutnya. Nggak ada juga. Oh, nggak ada beneran. Ngumpet Oh, dia. oke. Nggak ada, berarti tidak ada. Kita taruh lagi di sini. Di sini Gimana Sobat Iptek? Nggak ada ya? Nggak ada. ada nggak nih kira-kira? Oh, tidak ada juga. Mana ya dia ya? Di sini? Ada nggak Sobat Iptek? Ada. Di sini? Ada. Oh, ada. Ayo. Oke. Ada Duh, aku tanggal jadi lahirnya. Di sini? Ada. Di sini Sobat Ada Iptek? kan ya Ada Sobat ya? Iptek? Oke, Ada ada. dong. Berarti ada hanya di 2 papan ini. Nah, saya sudah tahu nih Kak tanggal lahir Kak Dina tanggal berapa. Serius? Iya, dari papan-papan yang ada di sini. Karena di sini ada 2 papan, jadi saya tebak angkanya angka ganjil. Ganjil, benar. Terus Ganjil. jawabannya Terus kurang dari 5 kurang dari 5. angkanya. Bener sih. Benar ya. Oke, tanggal lahirnya adalah 3. Oke, benar nggak Kak? Congratulations. Bener ya? Boleh bohong nggak sih? Oke, ya, bener. Bener dong. Kenapa sih bisa menebak itu ada caranya? Cara Oke. singkatnya aja deh. Kalau nggak salah gimana nih untuk tahu sebelum tahu Iya. rumus-rumusnya? Boleh. Katanya sih tadi Kak Iin ada cara singkatnya gimana Iya, tuh? betul sekali. Nah, kita di sini kan tadi sudah Contoh dijelasin ini ya, aja nih. Sobat Berarti Iptek aku nih. biar tahu tanggalnya Kak Iin. Oh iya, Untuk tadi kan tahu tanggalnya berapa sih sebenarnya? betul. Nah, di sini untuk mengetahui nih gimana sih caranya supaya kita tahu tanggal lahirnya. Di sini kan tadinya memang angkanya sudah tersusun dengan angka yang sudah paten ya Kak. Iya. Jadi tidak bisa dirubah-rubah dan tidak bisa diganti-ganti untuk angkanya. Nah, di sini setiap papan itu ada angka paling kecil ya Kak ya. Angka paling kecilnya ada di pojok atas Paling awal sebelah ya. sini. Ya, nih kayak 1, ada 2, 4, 8 sama 16. Nah, karena yang tersisa ada 4 papan, Iya, jadi aku betul harus sekali. gimana nih? Jadi di sini Kak Dina harus menjumlahkan angka paling kecil dari setiap papannya. Oke, ada Jadi, 8, tambah 4, Iya. terus tambah 2, tambah Betul. 16, Berapa itu? 30 ya?
Iya, betul 30. sekali. 30. Berarti matematika itu seru banget loh Sobat Iptek. Gak nyangka Jadi ya. nanti nih kalau Sobat Iptek mau coba di rumah nih Kak, tebak-tebakan mungkin sama temen-temennya bisa juga pakai angka-angka yang ada di sini. Yang penting tadi angkanya dicatat ya Kak. Iya, berarti harus sesuai dengan papan dari 5 papan ini. Terus dan biar tahu gitu ya cara untuk menebak dari tebak-tebakan itu, kalian bisa hitung saja angka yang ada di awal di papan ini. Bener gitu ya Kak Betul ini ya? sekali. Nah. Jadi nanti bisa dikasih tahu nih ke teman-temannya, atau kalian keep dulu nih buat nebak-nebakan, tebak-tebak tanggal lahir, atau mungkin sulap-sulapan kayak tanggal berapa atau angka berapa sih yang ada di otak kamu, kira-kira lagi mikir tanggal berapa atau angka berapa, itu bisa ditebak menggunakan angka-angka yang ada di sini. Oke, gitu. berarti kita coba untuk kasih waktu lagi buat aku ya. Boleh. Menebak apa yang lagi dipikirkan oleh Kak Iin gitu. Boleh. Angka berapa ya. Boleh. Bisa. Biar bisa menang. Boleh. Berapa Kak Iin? Udah ada, nggak usah disebut lah ya. Udah ada nggak di usah. otak Kan di Kak Iin, otak, nggak usah iya, sebut? betul. Siap, di sini ada nggak? Di situ ada. Ada. Terus? Di situ nggak ada. Nggak ada. Di situ ada. Di sini ada. Di situ nggak ada. Di sini nggak ada. Di situ ada. Wow, di situ ada. Caranya adalah kita menghitung yang ada di awal. Berarti 8 tambah 2 tambah 1. Berapa ayo Sobat Iptek? 11. Betul. Yeay. Oke, gampang ya Kak? Gampang banget ya. Ternyata iya. kalau kita tahu mudah banget loh belajar matematika gitu. Apalagi kalau kita belajarnya itu bukan yang dipikirin pusing ya kan, aduh ribet banget nih nggak ngerti. Tapi ternyata kalau dipelajari dengan mudah, kita tahu tentang angka-angka, sebenarnya tuh fun banget loh belajar matematika. Iya, Bener ya betul Kak Iin sekali. ya? Nggak hanya pusing-pusingan, bisa tebak-tebakan seperti ini kan ringan-ringan ya Kak. Iya. Tapi sebetulnya ini angka-angka juga, cuma kita bawa fun Oke, gitu. terima kasih Kak Iin. Iya, Tadi sama-sama, aku udah Kak. sempat pusing-pusing gitu ya belajar matematika, ternyata dipandu oleh Kak Iin dengan eksperimen kita seru banget, dan yang paling penting adalah kalian bisa coba nih Sobat Iptek di rumah, tentunya dalam Kepo Iptek.